sehat ya hari ini ya? Oke ya, hari ini bisa dibilang pertemuan yang terakhir ya untuk kita klasikal mata kuliah portfolio ya teman-teman. Jadi nanti jadwalnya hari ini presentasi, ya tinggal presentasi tugas saja, kemudian minggu depan mengumpulkan project wasnya gitu ya. Oke. Nah nanti yang presentasi nggak mungkin semuanya ya, jadi cuma beberapa aja. Itu nanti silakan dimaksimalkan. Kemudian yang maju nanti terutama yang kemarin belum maju waktu evaluasi portofolio TS. Itu ya. Oke, jadi nanti silakan mengajukan diri boleh. Ya. Jadi teknisnya nanti ada yang presentasi. Boleh sih, boleh. Kurang lebih waktunya 15 menit ya. Satu orang 15 menit, kemudian ya 10 sampai 15 menit. Kemudian sebelum presentasi, perkenalkan dulu dirinya gitu ya. Anggap semuanya ini belum kenal gitu ya. Jadi yang diperkenalkan bukan cuman nama lengkapnya atau nama panggilannya, tapi lebih dari itu gitu ya. Jadi anggap teman-teman lagi interview gitu ya. Sudah pernah interview? Belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Jadi kalau interview biasanya suruh memperkenalkan dirinya gitu ya. Kelebihannya apa? Karakternya gimana gitu ya. Kemudian passionnya apa? Interestnya atau hobinya gitu ya. Experience atau pengalamannya. Gitu. Jadi orang mau kenal personalitinya dulu gitu ya. Kemudian kamu sebutkan personal brandingnya. Brand kamu apa di sini gitu ya. Nama Instagramnya kemarin kan brand kamu. Baru kamu mempromosikan produk kamu atau karya kamu. Gitu ya. Dengan begitu orang akan mengenal kamu. Nggak sekedar tahu ya, tapi bisa ingat dan bisa tertarik. Gitu ya. Oke, jadi santai aja nanti teman-teman. Jadi presentasi memperkenalkan diri ya, dilihat audiensnya. Gitu ya. Dilihat siapa lawan bicaranya, jangan nama saya gitu ya, sampai lihat laptop ini nyari apa sesuatu di sini, udah kan cuman memperkenalkan diri aja gitu ya, nggak ada yang perlu dicari di mana-mana gitu ya. Oke, jadi sebanyak mungkin kamu memperkenalkan diri kamu gitu ya. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Nah nanti waktu teman-temannya nanti presentasi kemudian menyebutkan nama akunnya gitu ya, teman-teman boleh cek di Instagramnya masing-masing gitu ya, supaya lebih jelas mungkin gitu. Kemudian setelah temannya selesai mempresentasikan karyanya sampai terakhir, teman-teman harus menanggapi ya, boleh dalam bentuk pertanyaan, komentar, saran juga boleh ya. Jadi paling tidak ada 2 orang yang menanggapi nanti ya. Oke, silakan teman-teman, silakan dimulai. Yang download kemarin siapa? Hasan ya? Ada yang terlambat? Yang lebih dari? Nggak ada. Jumlahnya berapa sudah mengumpulkan? 26. Oke, sudah lengkap ya? Nggak ada yang terlambat berarti? Oke. Oke, silakan dimulai. Siapa yang mau kasih duluan? Yang nomor dulu. Masih ingat yang mau maju kemarin? Sapi. Iya sapi. Silakan. Yang sudah kemarin, yang sudah maju. Bisa sudah ya. Silakan duduk yang maju sekarang. Iya, udah pagi. Remnya yuk. Ya, saya itu
Semuanya tahu. Diganti dulu opsinya. Yang mana? Ya, Ini ya? ya. Tengah. 2002. Coba 230402. 2002. 230402. 230402. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Syafiq Atyadi Firjatullah dengan NIM 2120318. Nama panggilan saya Syafiq. Untuk kelebihan saya yaitu satset. Untuk hobi saya traveling sama street photography. Oke, lanjut untuk ke timeline-nya. Di sini saya setiap menggunakan timeline-nya sesuai postingan 1 hari per posting. Yaitu menggunakan Carousel, ya, jadi yang banyak slide-slide gitu. Untuk postingan pertama di tanggal 21 Mei 2024 upload feed IG dan story street photographer. Yang kedua 23 Mei 2024 upload feed IG pasar splendid. Yang ketiga 24 Mei 2024 yaitu membuat story yang membagikan preset Lightroom. Untuk yang keempat 25 Mei 2024 yaitu mengupload feed IG di Pasar Sudimampir di tempat saya Banjarmasin. Yang kelima yaitu 26 Mei 2024 untuk memposting sebuah kucing oranye. Yang keenam 27 Mei 2024 upload feed IG di alun-alun Malang dan story BW fotografi. Yang ketujuh 1 Juni 2024 upload feed IG flower. Yang ke-8 6 Juni upload feed IG di Pasar Besar. Sampai ke-10 itu postingannya 3 langsung di tanggal yang sama. Untuk yang 11 12 Juni 2024 upload feed IG yaitu bertemakan landscape. Yang terakhir 14 Juni 2024 yaitu saya membuatkan story saya sambil ngopi lah sama teman-teman. Itu aja. Next, selanjutnya untuk karya fotonya. Ini untuk profil saya dulu, yaitu yang bernama Morfolio. Morfolio itu adalah sebuah nama nickname buat game saya gitu. Jadi saya ambil bagian mobnya aja. Oke, lanjut. Ini untuk postingan feed IG dan sorotan highlight saya. Yaitu yang pertama yaitu Relas itu ngopi sama teman-teman saya. Kedua ini ada beberapa preset Lightroom. Yang ketiga yaitu BW fotografi. Ini untuk hasil story highlight saya yaitu tentang menginformasikan yaitu sebuah preset Lightroom yang mirip tadi ya, saya omongin tadi. Ini untuk karya yang pertama saya taruh yaitu landscape.
Ini untuk postingan saya pertama, yaitu ini adalah pernah menjadi kayak karya terbaik saya di tahun 2023. Lanjut, ini untuk postingan kedua, yaitu masih sama landscape. Sungai mana nih, Bang? Perak aja. Yang ketiga itu masih tetap landscape, yaitu berada di Desa Nateh, yaitu daerah Kalimantan Selatan. Ini untuk kedua, yaitu sesi temanya potret. Ini saya mengambilnya di daerah salah satu pasar besar daerah kota Malang. Dan yang ketiga ini di daerah alun-alun kota Malang. Dan yang terakhir yaitu daerah Pasar Sudi Mampir, Banjarmasin. Oke, habis. Saya tutup. Pertanyaan dulu. Ya. Apa dulu? Boleh yang ingin ada ngasih evaluasi, kritik, atau saran bisa saya tampung dan saya belajar lebih lagi. Yes. Yang pertama tadi belum disebutkan lokasinya ini. Pertama sendiri. Oh, yang pertama yang landscape itu ya? Untuk yang landscape itu yang pertama tadi saya waktu itu mau berangkat ke Malang. Ini beradanya di atas pesawat. Ini waktu apa? Waktu hari itu perbatasan mau malam hari sama di mau terakhirnya sunset mau tenggelam. Jadi yang ini kedua waktu itu saya masih berada di wilayah saya Banjarmasin, yaitu di Waduk Priang Kanan. Yang tiga ini tadi saya sebutkan salah satu di daerah Desa Nateh, yaitu kabupatennya Kalimantan Selatan. Jadi jarak ke Banjarmasin ke Desa Nateh ini menempuh waktu 8 jam. Sudah? Boleh minta saran atau evaluasi lebih dalam lagi sama kritiknya. Silakan. Yang mau menanggapi? Nanya Bos, untuk photoshootnya itu pakai kamera apa dan lensa apa? Di sini beberapa bagian saya ada menggunakan handphone saya pribadi, dan sekarang saya lebih pakai Sony A6000, lensanya 55 mm lensa fix gitu. Ada lagi? Kalau betul tujuan membedakan wajah fotografinya itu di situ untuk apa? Mau menunjukkan apa di sini? Di sini saya menunjukkan untuk sebuah human interest-nya. Yang ini kan ya? Iya.
setiap postingan saya kan ada tuh. Jadi slide di tengah itu semuanya itu saya bikin BW gitu. Yaitu ada yang sejenis potret sama landscape nantinya. Jadi kayak menggambarkan suatu suasana gitu. Sama kalau potretnya mengekspresikan wajah seseorang gitu. Mas Farid, ada kelanjutannya lagi? Wah iya. Masih bingung aja tujuannya kan kalau yang ada tadi kalian momen interest ya. Iya. Cuman tadi emang ada yang manusianya tadi yang beberapa. Iya. Cuman ada kayak landscape gitu ini saya masih belum momen interestnya itu di mana. Gitu. Mau saya ceritain Mas? Boleh kasih. Ini tuh letaknya di statusnya Geopark 400. Kalau lebih dalamnya lagi, ini nanti saya cerita takut saya. Pokoknya orang Kalimantan tahu lah tentang konfliknya Geopark 400. Pokoknya itu tentang nanti perebutan lahan pertambangan nantinya. Tapi dalam skema masih diadakan masih tetap di demokrasi. Jadi saya gambarkan seperti ini dulu. Ini pokoknya nanti di samping ini sudah ada penambangan sudah. Waktu saya terakhir libur ke sini. Mas, sudah menggambarkan suasana tempat ini. Ya terus berarti ini genrenya apa? Hah? Genrenya apa itu? Ya tetap mindset humanitas gitu. Kalau urban internet itu harus ada orangnya nggak? Iya. Interaksi antar manusia. Terus ini gimana? Nature interaksi. Mungkin kelupaan sama orangnya ya. Seharusnya ada foto saya di situ. Cuman saya nggak buat aja. Oke, yang lainnya? Bang, nanya bang. Oke. Terkait ini di story preset Lightroom. Nah, tujuan abang nih menampilkan preset ini nih sekedar pamer atau mau berbagi tentang presetnya nih? Untuk story preset saya ya. Ya. Kebetulan saya kalau mau berbagi silahkan saja. Silahkan apa mau ketertarikan berbagi apa? Berbagi preset. Ya tukar preset lah sesama anak-anak fotografi biasanya. Tapi kalau bisa beli. Mungkin bang ini aja apa namanya saran untuk terkait preset Lightroom ini bisa dikasih link untuk misalnya bisa dibelinya di mana atau kalaupun berbagi ada Google Drive tersendirinya. Oh oke. Mungkin evaluasi nantinya nanti saya bikin sebuah linknya sama Google Drive-nya nanti kalau mau. Jangan aja bang, terima kasih. Oke, kemarin untuk tugas akhirnya bikin apa? Tugas TA-nya Bu. Iya. Sudah lolos ya? Belum. Gak apa aman Bu. Oke, rencananya? Kebetulan masih baru dapat satu sih Bu. Yang beberapa sebelumnya kan saya sudah wawancara, cuman saya mau arahin ke medianya, orang tersebut masih menolak Bu. Iya, objek tulisannya apa? Yang pertama itu saya mengangkat katalog produk fotografi yaitu tentang makanan sambal gami di sana khas Bontang daerah Jalan Cengkir Ayam sini Bu. Itu yang untuk besok. Iya untuk yang judul keduanya nanti. Yang satu lagi belum? Belum, yang waktu itu masih yang kedua itu awalnya saya mau ngangkat video dokumenter lagi yaitu tentang
pelukis mural gitu Bu. Waktu wawancara ternyata orangnya tidak mau saya buatin video dokumenter. Oke, Pak. Ini kan maksudnya dihubungkan sama interestnya ya? Iya. Kata tadi kan street fotografi. Tapi yang objeknya kamu ambil food and beverage nanti. Iya Bu. Nah, sedangkan di sini kamu eksplorasinya adalah landscape. Dari tiga-tiganya kan udah beda ya. Maksudnya interestnya di mana? Sampai saat ini. Street, food and beverage atau landscape? Mungkin lebih keseringan daerah street gitu Bu. Biasanya kalau mau lagi gabut aja, kalau di kos biasanya langsung keliling cari-cari street fotografi. Ajak Bang. Oke, sekarang kalau menurut teman-teman tadi ya dari postingannya, lebih menarik yang mana, streetnya atau yang landscape-nya? Kalau foodnya nggak ada, food and beverage-nya nggak ada. Belum saya posting Bu. Ya maksudnya yang ada, jangan kita lihat. Kemarin karya masterpiece ya, artinya ini berarti dia gitu. Nah, menurut teman-teman yang mana? Landscape yang apalagi SPW. Landscape yang win-win. Assalamualaikum. Lebih. Soalnya yang pernah pameran Bu. Transaksi ya. Apa sih? Iya Bu. Sekarang kalau fotografi landscape kira-kira bisa nggak jadi objek penelitian tugas akhir? Potret landscape itu bisa kira-kira? Bisa Bu. Bisa. Contohnya apa? Mungkin sebagai contohnya itu saya masih belum luas nyari artikel yang bikinnya ya Bu. Kebiasaan masih nyari yang bagian produk-produk gitu dalam saya mencarikan artikel masih. Nah, teman-teman kan pernah lihat ya buku-buku kota-kota tertentu, daerah tertentu itu kan dibukukan. Iya. Misalnya landscape-nya kota wisata Batu gitu ya, landscape-nya kota Malang atau kota-kota lain. Nah itu fotografi landscape kan masuk di situ gitu. Kalau bisa menceritakan sebuah daerah. Oh berarti semasuk fotografi esainya gitu ya, menceritakan suatu dalam fotonya, makna fotonya itu ya? Dia bisa digabungkan seperti itu, tapi untuk jenis fotonya kan masuknya yang landscape. Kalau memang eksplorasi yang terakhir kuatnya di sini gitu ya. Jadi untuk tugas saya kan kamu harus nunjukin kekuatannya di mana, yang paling interestnya di mana gitu. Itu yang dimaksimalkan nanti. Dan itu selama ini masih belum ada. Food and beverage sudah banyak, dan street sudah ada. Gak ada yang ngambil soalnya mungkin takut kayak gak ada pandangan buat ke depannya. Nah makanya referensinya kan harus banyak. Kamu ke perpus ya, ke toko-toko buku. Kok fotonya diimplementasikan ke apa aja sih gitu. Jadi bagus sih kalau mau mengeksplor itu. Oke, sudah cukup. Selamat tutup ya. Baik, saya tutup presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa yang maju? Pak, ayo. Udah mulai. Ayo, lagi. Biar tasnya nggak di boleh. Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
judulnya nature sama tekstur fotografi. Di sini pertama itu ada schedule atau timeline dari uploadan dari Instagram saya. Ini dimulai dari tanggal 20. Di sini nggak menjelaskan tentang foto apa yang diupload ya, tapi hanya to-do list yang dilakukan tanggal tersebut. Ini mulai dari tanggal 30 dan juga lepas saya memperkenalkan diri saya sebagai fotografi tekstur dan juga nature itu pertama kali karena suka tentang tekstur yang ada di video dalam game yang ada saya sukai, dan juga tentang nature itu mungkin karena dari game ya, game yang dari dulu sampai sekarang perkembangannya itu sangat signifikan, dan juga dari segi grafisnya yang memungkinkan saya untuk dari game itu saya akhirnya lebih suka ke tekstur dan juga nature itu sendiri. Dan juga ini profilnya dari Instagram saya, Indra Venus. Dan juga lalu ada feed IG, feednya ini. Ini ada tambahannya yang ini ada 2 kolase. Ini yang kedua tersebut. Dan juga ini adalah sorotan saya. Yang pertama adalah kucing itu sendiri, dan juga ada golden hour, dan juga saya menambahkan 3D dari hasil karya saya. Ini file source dari file yang diupload. Untuk karya-karya ini pengambilannya mulai dari 2024 ya, dan dari tahun 2003 dan sebelumnya itu tidak ada, hanya 2024 untuk keseluruhannya. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan atau saran. Feednya ditampilkan lagi. Profilnya. Berapa besar? Sudah diceritakan tadi untuk nama akunnya. Nama akunnya dia tadi terus ini juga tentang fotografi. Untuk intravenous itu sendiri itu secara apa namanya, intravenous itu sendiri artinya itu menginjeksi, atau kalau nggak dalam istilah kedokteran itu intravena, atau menginjeksi obat atau suplemen yang ada
langsung ke vena itu sendiri, yang mengartikan diharapkan foto-foto ini dapat langsung diserap atau langsung diserap oleh viewer itu sendiri lebih cepat dan juga disukai. Kan untuk intravena itu kan apa, menginjeksi atau suatu obat atau vitamin itu. Ya, terus kaitannya gimana dengan Laksmana memberikan braille itu sama ini? Itu agar viewer itu langsung menyerap menyerap langsung mengerti atau kalau dijelaskan itu lebih tertarik, lebih lebih tertarik. Oke, silakan teman-teman yang mau menanggapi. Mungkin ada pertanyaan saran. Saya mau nanya, game story kucing itu kenapa namanya Cars? Itu plesetan dari kalau di G kan itu nyebutnya Cars kan kurusnya kalau kucing kalau kan kucing itu kurus tuh, ngorok lah kalau di manusia, jadi disebutnya Cars. Bahasa Inggris. Plesetan. Bahasa Inggris nggak tahu. Terus kalau ini konsep visualnya di fitnya itu apa mas pakainya? Sebenarnya saya tidak kurang paham gitu. Maksudnya fitnya itu Jadi konsep visual fitnya Mas Laksmana bisa dijelaskan atau enggak? tentang fitnya sendiri itu menjelaskan tentang tekstur itu sendiri, ada sih captionnya itu. Captionnya sendiri ada di setiap fotonya. Buat kan itu konten Ya. Jadi visualnya maksudnya. Visualnya maksudnya Kayak kenapa pakai frame yang belakangnya putih? itu pertama itu mungkin gitu. kalau di upload di IG itu kan kalau resolusinya itu mesti kepotong kalau nggak dikasih background itu sendiri, dan juga itu menyamakan aja biar gak, kan resolusi tiap foto itu berbeda-beda. Ya, itu. Berarti tidak ada alasan kenapa yang kayak pintu itu di tengah terus nggak ada. Kayaknya itu menyamakan. Oke. Dia tidak biasa sih. Itu aja. Oke. Ada lagi? Satu lagi, silakan. Aku mau tanya, Boleh. itu emang nggak ada watermarknya kan? Itu emang nggak sih. Harusnya itu dikasih sih, biar gak ada diambil orang. Ada
meminimalisir gitu. Tapi ya minimalisir itu aja sih. Saya sarannya mungkin saya ambil kedepannya saya kasih. Ada lagi? Kemarin sudah lolos ya tugas apa namanya? Ujian judulnya sudah lolos ya? Sudah ya? Duku ya kalau salah? Iya, Duku. Oke, sudah cukup teman-teman? Cukup. Sudah ya? Silakan dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ganti ke ilustrasi ya teman-teman. Ilustrasi. Perkenalkan, nama saya Aliat Bararopa. Saya di sini, saya sebagai ilustrator di sini saya memiliki keahlian apa itu menggambar secara digital. Untuk timeline yang ada di sini adalah pada tanggal 2 memposting story berupa alat yang digunakan untuk menggambar secara digital. Pada tanggal 3 sampai 5 memposting feed IG karakter kartun dengan tema fantasi. Pada tanggal 10 Juni memposting story berupa project yang akan dikerjakan berupa antropomorfisme karakter dengan style kartunis. Pada tanggal 11 sampai 13 memposting feed IG berupa karakter antropomorfisme hewan dan benda dengan style kartunis. Pada tanggal 18 Juni memposting story berupa proyek yang akan dikerjakan berupa gambaran wajah semi realis dan benda semi realis. Pada tanggal 19 sampai 21 memposting feed IG berupa gambar berupa ilustrasi semi realis. Untuk profil Instagram sendiri menggunakan nama asli, dijelaskan berupa nama asli, terus sebagai ilustrator dan asal kampus maupun nomor telepon. Terus bagian story-nya ada di bagian bawahnya yang berupa lingkaran. Terus untuk yang 3 bagian feed IG yang atas merupakan karya ilustrasi semi realis. Untuk yang 3 gambar di bagian tengah merupakan karya ilustrasi kartunis berupa antropomorfisme karakter. Terus untuk yang bagian bawah berupa tiga karakter dengan style kartunis dengan tema dengan genre fantasi.
Ini untuk story yang pertama, terus ini gambar story yang kedua, lalu terakhir story yang ketiga. Ada pertanyaan? Kenapa foto profilnya pakai diri sendiri, bukan Mas sebagai ilustrator? Jadi apa enggak sebaiknya jadi apa ya, profilnya itu ada ilustrasinya Mas gitu? Oh, bikin versi ilustrasi gitu maksudnya? Ya terserah Mas lah pokoknya. Mungkin harusnya bisa pakai ilustrasinya Mas. Kalau yang foto, mungkin foto profil belum kepikiran untuk bikin versi ilustrasi gitu. Makanya menggunakan foto asli. Kayaknya naruh buat sih bersaudara. Kan saya jadikan evaluasi. Ya, kembali ke postingan nama profilnya ya. Oke, sama nama brandnya ya, maksudnya nama akun. Nama akun itu bisa jadi bukan nama kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau biasanya Ali ngasih watermark itu kan nggak bisa sepanjang nama lengkap kita ya. Yang minimal nama panggilan atau mungkin yang lain. Benar-benar mungkin berbeda gitu ya, yang nggak ada gitu ya. Kamu mau ngasih merek apa itu? Ali sebagai ilustrator gitu ya. Nah itu yang dibuat untuk nama akunnya. Oke, yang lain teman-teman? Ini sih brandnya Mas itu, Mas membranding Mas itu sebagai ilustrator apa? Kalau sebagai ilustrator, kekuatan saya lebih ke kayak style kartunis. Kalau untuk yang semi-realis biasanya hasil tracingan dari foto digarisin gitu. Oke teman-teman, silakan cek karyanya. Kemudian satu lagi ya, silakan komentari untuk karyanya. Ali boleh ditunjuk temennya yang komentari, siapa mungkin? Oke, buat silakan. Kenapa kok ilustrasinya cuma kartun aja? Postingannya kenapa kartun aja? Kalau yang dari postingan sih bukan cuma kartun, nanti yang semi realis juga sih. Ini ada ini. Iya, itu kenapa nggak taruh aja di situ?
ditutupi. Dari idenya gimana Pak? Dari idenya gimana? Itu kan ide yang di ilustrasi kartunnya. Sebagai pengikut ilustrasi juga, kalau bisa Mas itu bisa buat semi realistik gitu Mas. Jadi tidak harus satu polos warna gitu aja. Kalau bisa ada gradasi Mas. Jadi belajar di situ mungkin bisa diimprove. Improvisasi warna kali ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kali ini. Sekian dari saya. Presentasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai koordinator Mas Deborah ya. Silakan ditunjuk satu lagi yang ilustrasi. Perkenalkan, nama saya Nur Fuad Waskito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fuad Waskito. Saya dari 21 dari kelas F1 juga. Saya sebagai penyetor ilustrasi juga, sebagai artis. Tapi kalau bisa dibilang lazy artis karena saya juga males gambar itu. Jadi saya hanya menggambarnya seminggu sekali. Jadi nggak banyak dalam 1 bulan. Jadi kalau bisa dilihat kalau postingnya cuma sedikit ya kesalahannya lazy artis. Nah ini sebagai profil saya kecil ya. Nggak jelas itu. Saya punya me drawing thing for my insanity. Kadang-kadang kalau bisa dibilang saya cuma gambar hanya untuk kalau saya bosan atau melakukan yang bisa dibilang ya nggak ada ya untuk kalau tidak ada buat satu-satu perbuatan yang lain. Jadi untuk gambar hanya untuk my insanity dan portfolio itu nama dulu dan kampus. Oh iya bisa. Skir. Ini postingan saya. Ini sorotan saya cuma saya sorotan dari 3D, terus maskot sama kalau saya bilang iseng-iseng aja deh. Ini raw file. Yang dua ini apa itu cyberpunk, apa yang judulnya gitu. Saya ngambilnya dari tugas ilustrasi. Siapa sini yang ilustrasi yang sama Bu Leli? Kasih tahu ya. Satunya werewolf dan
portrait. Ini yang apa itu serupa cerita itu cerita pada gambar divisualisasikan ini. Dan ini posisi saya harus jaga karakter. Udah itu aja, gak ada pertanyaan. Ada di pen pertanyaan. Saya mau tanya. Ya wes sudah tanya Mas. Sebelum tanya. Kenapa namanya NFW apa tadi? Underscore F1 DKV. It's not Atwas. Nur Fuad Waskito. Nur Fuad Waskito. N Nur N Fuad F Waskito. Mungkin maksudnya Mas Isan kok ada F1 sama 3V-nya jadi kayak seperti nama pertama, habis itu nama kelas sama DKV asal. Tapi kan ini buat social media brandingnya Mas. Branding pribadi. Ya, branding saya di NFW itu. Tapi kayak sebagai logo gitu, tapi masih belum ada logonya. Tapi kalau dicari kan berarti tidak ada apa ya? Susah gitu. Belum dicoba, masih belum tahu. Iya. soalnya biar gampang diingat seseorang gitu Mas. Ya boleh, nanti saya ganti bisa. Terima kasih masukannya. Terus katanya kan nama akunnya itu harus sama dengan apa namanya? Username-nya. Oh, apa ya? Maksudnya yang nama username itu nama saya sendiri gitu? Nah, kan itu namanya harus sama. Kemarin diberitahu juga. Oh, instruksinya. Itu aja sih. Sama satu lagi akun profesional yang jadi tambahin di bawah username. Kan Masnya sebagai ilustrasi kan ada. Kritis sekali dong. tadi apa? Ulang coba. Ini kan akun profesional kan harusnya ilustrasi ya. Jadi belum ada itu aja. Terus kan ini kan Masnya masih ada bionya. Ya kalau wilayah nggak apa-apa lah dimasukin. Kalau ini kan ada menyangkut sebagai mahasiswa ya. Iya. Jadi otomatis orang lihat hasil karya Mas ini sebuah tugas saja, bukan apa mempromosikan untuk dijual. Iya. Saya tidak untuk namanya itu menjual. Kalau untuk menjual saya namanya apa namanya? Kalau bisa dibilang kalau ada commissionnya. Jadi ini cuma sebagai apa contoh yang saya bisa saja gitu. Iya, buat maksudnya ini kan ini tugas gitu ya. Tapi nantinya akan bisa diteruskan, dilanjutkan sendiri sama teman-teman ya. Di luar tugas ini atau selesai mata kuliah ini, akun ini bisa dilanjutkan lagi. Iya. Nah makanya ini apa namanya untuk deskripsinya, gitu ya, untuk akunnya mulai dari username itu adalah mereknya kita sendiri. Kemudian personal brandingnya sebagai apa, ilustrator. Gitu ya. Nah karena karya-karyanya ilustrasi. Nah ini dipromosikan ke orang lain karyanya. Karyanya kan tadi menarik ya menurut saya. Udah cukup berkarakter juga. Itu yang dikasih tahu ke orang. Gitu ya, harus dijual maksudnya di sini memang. Tapi paling nggak orang tahu karakter karyanya juga. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Yang lain, silakan. Silakan dikomentari karyanya. Gimana, ada pertanyaan lain? Sebelum saya tutup? Utara yang mau dituju. Yang depan-depan.
Silakan. Yang depan aja. Masa kasih satu. You. Aku. You. Saran aja ya Mas ya. Boleh. Menurut saya kalau untuk data pribadi di bio itu jangan terlalu jangan terlalu detail. Istilahnya Kerasin suaranya. saran saya ya di bio-nya itu jangan terlalu detail kayak misal sekolahnya Institut Asia, terus nama lengkapnya. Lebih baik kayak branding ilustrasinya aja, sampean itu ilustrasi sebagai ilustrator. Terus untuk postingan, kenapa ini postingan yang namanya apa ya, perspektif mungkin? Di postingnya ada Yang mana? yang terakhir. Kenapa ada di postingan? Dua bawah itu kanan sama Dua itu bisa di. Satunya uji coba satunya. Kalau menurut saya ini lebih baik diarsipkan saja ya, yang pertama itu karena yang postingan keduanya ini udah lengkap, udah mencakup semua. Oke. No problem. Ya, itu saja deh. Terima kasih. Oke. Terima kasih masukannya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ada pertanyaan lain? Buat kemarin sudah lolos ya? Iya, sudah lolos. Sudah. Sudah. Yang Tentang EDSD. Oke. Sebenarnya di sini ada apa ya? Figur-figur yang imajinatif ya. Iya. Yang bagus ya buat diekspor misalnya. Itu yang dikembangkan nanti di tugas akhirnya. Gak cuma objek manusia. Oh iya. Gitu ya. Misalnya nanti selain ada gitu ya. Nah, ya. Mungkin ada ya ini ya objek-objek yang imajinatif gitu ya. Dan mungkin itu kan monster gitu ya. Robot dan sebagainya, atau mungkin yang lain. Nanti mungkin bisa cari objek penelitian, tinggal cari gitu ya. Dan pesan moralnya gitu ya. Bisa dikaitkan di sini. Jadi nggak harus objek manusia gitu ya. Kan ini juga mau nanya sebentar. Kalau masalah ADHD kan itu termasuk orang loh, bukan robot, bukan apa. Iya, kalau dia itu memang orang ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya selain itu mau diekspor lagi ke yang lain ya selain itu maksudnya. Saya mau nanya apa yang mau bilang sama kalian semua, mau saya masih di depan sini. Kalau bisa karya kalian, kalau bisa kan ini AI banyak feed ini yang dia tuh di Google mau hanya nggak di Google, mau Instagram, Facebook, karya kalian kalau bisa taruh juga di Quora sebagai anggap aja pengaman untuk dari AI kalau kalian takut dengan AI itu. Karena menurut saya ilustrasi foto kalian juga itu bisa di copy lah gitu. Tanpa memberitahu kalian atau minta izin kalian gitu lah. Jadi kalau bisa ada pengamannya kalau bisa itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang karya itu perlu dilindungi ya teman-teman. Selain dari kehilangan, juga hak ciptanya. Gimana caranya itu teman-teman dilindungi karya sendiri. Oke, selanjutnya ke branding ya. Silakan yang branding. Ayo giling kepala. di
Ya, semuanya buka dulu. Iya, lihat. Jreng. Itu di bawah lantai ya. Masya Allah, buat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Ahmad Fauzan, biasa dipanggil Farhan. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio Instagram saya. Berikut timeline dari postingan saya. Silakan diperkenalkan dulu. Saya namanya ya. Enggak dengerin tadi. Saya biasa dipanggil Farhan. Pertama, keahlian saya yaitu mendesain produk, mulai dari cara mengimplementasikan brand itu sendiri. Kedua, hobi saya yaitu bermain biliar. Lanjut ke timeline. Timeline saya mulai dari tanggal 1 Juni 1, 2, 3, dan 6, yaitu mengupload postingan. Saya di sini tidak menjelaskan secara rinci, hanya sekedar memberitahu kapan waktu saya mengupload. Lanjut ke profil. Berikut profil saya. Dengan nama Farhan Ahmad, yaitu nama saya sendiri. Kedua ada nama Far. Di sini merupakan nama plesetan singkatan saya. Farkan, biasa disebut Farkan. Kedua ada profesi yaitu graphic designer, dan juga ada alamat dari saya dan tempat saya studi sekarang, lalu ada informasi tentang email saya. Lanjut ke story saya yang pertama yaitu desain. Di sini saya mengupload satu, yaitu desain kemasan dari liquid lunar. Untuk yang kedua adalah sketch dari poster tugas ilustrasi dasar. Ketiga yaitu fragrance, bisa disebut atau parfum, salah satu koleksi saya yang pertama. Terakhir postingan kucing. Lanjut ke feed postingan saya yang pertama, yaitu logo Sami Sarang. Jadi apa sih Sami Sarang ini? Jadi Sami Sarang ini adalah melambangkan bertindak dalam waktu yang sama. Untuk implementasi warnanya melambangkan ketenangan, kehangatan dalam pembuatan karya. Untuk postingan kedua yaitu poster infografis dengan judul waspada produk rokok ilegal. Di sini juga menjelaskan hukuman dari orang yang mengedarkan rokok cukai ilegal. Lanjut ke postingan saya yang ketiga, yaitu Downy, postingan Instagram Carousel
Isi kontennya yaitu informasi tentang produk baru Downy. Produk Downy yang bisa melembutkan dan membuat wangi dengan hanya 500 perak. Berikut isi dari postingan tersebut. Lanjut postingan keempat. Postingan keempat saya yaitu logo dari Hansen, yaitu produk jualan saya sendiri. Mulai dari awal tahun saya bikin. Hansen ini memiliki khas yaitu elegan dan mewah. Adapun postingan yang kelima yaitu foto produk dari jualan saya, yaitu parfum dupe dari Billie Eilish. Di sini saya menggambarkan produknya, ada cairan di belakangnya dan juga ada notes parfum dari dengan nama Nebras. Lanjut ke postingan yang ke-6, sama kayak yang tadi. Komposisinya ada foto produknya, ada efek cairannya juga, dan juga ada gambar isi dari aroma parfum tersebut. Lanjut postingan ke-7. Di sini postingan saya menjelaskan salah satu produk Downy. Lagi-lagi Downy. Di sini Downy saya berikan informasi yaitu long lasting scent. Ada 3 informasi isi dari kontennya. Lanjut ke 8. Sama Downy, bedanya di sini produk dari Downy yaitu pelembut, cairan kondisioner, dan juga ada informasi kelebihan dari produknya. Berikut produk dari Downy yang terakhir, postingan saya yang terakhir, yaitu fabric protection. Saya informasikan produk ini yaitu bagaimana Downy ini menciptakan produk yaitu cairan yang tidak mengkusutkan pakaian dan juga membuat tetap fresh dan juga tetap lembut. Mungkin itu saja dari saya. Dari teman-teman mungkin ada tambahan atau kritik. Silakan ditutup Farhan, mungkin yang belum sama sekali suara tadi. Fernando. Ya. Kenapa banyak produk kamu? Satu ya, saya sebenarnya suka, jadi saya pakai produknya juga buat implementasi di portofolio saya.
Sudah. Mungkin ada lagi. Satu lagi, silakan. Erika, ayo silakan dilanjut. Cepat ya. Fadril. Saya mau nanya, di situ kan di highlight desain, yang bagian desain itu kan ada desain kemasan. Kenapa nggak diposting sekalian? Kenapa cuma ditaruh di sorotan aja? Mungkin satu ya, saya kurang tertarik juga. Mungkin bisa jadi evolusi saya. Oke, sudah cukup. Apa ada lagi? Sudah harusnya cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya, waktunya habis. Gimana lebih mengenal temannya, nggak cuma namanya ya, tapi mungkin tahu hobinya, karakternya gimana gitu ya, karyanya, gitu ya. Oke, nanti ketika pameran ya tugas akhir, nanti teman-teman akan lebih mengenal lagi ya, teman-temannya ya. Nanti saling melihat karyanya. Kalau kemarin masih nggak semuanya ya, pameran itu kan nggak semuanya ya, kalau kemarin-kemarin gitu ya. Nah, maka nanti suatu saat mungkin teman-teman bisa pameran sendiri ya di luar ini ya. Entah perkonsentrasi boleh ya, inisiatif sendiri, atau mungkin pameran tunggal sendiri gitu ya, atau mungkin punya grup sendiri ya, 3 orang atau lebih gitu, silakan. Oke. Jadi dieksplor terus karyanya teman-teman, supaya nanti ketika tugas saya teman-teman juga nggak kesulitan ya. Pengerjaannya bisa lancar untuk karyanya gitu, karena sekarang sudah dieksplor gitu ya. Paling tidak untuk warna teman-teman punya palet warna sendiri gitu ya. Jadi ketika menerapkan warna itu nggak sulit, memilih font itu sudah terbiasa gitu ya. Jadi nanti nggak banyak revisinya ketika tugas akhir gitu. Ya, itu nanti untuk kamu sendiri gitu ya manfaatnya. Oke teman-teman, silakan ya nanti presensi gitu ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini.
Terima kasih untuk kebersamaan selama ini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hasan, Deborah, terima kasih sudah membantu ya.